Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Anak-anak kelas 6A maupun kelas 6B SD Negeri Porosari 02 yang kami hormati dan mudah-mudahan senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini langsung saja Pak Guru ingin menyampaikan berkaitan dengan ujian praktik pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau ujian praktek agama. Sebelum Pak Guru sampaikan teknisnya ya, nanti di belakang perlu kami sampaikan materi ujian praktek agama. Secara keseluruhan, materi ujian praktek terbagi menjadi dua bagian, yaitu aspek Al-Quran dan aspek fikih. Untuk aspek Al-Quran adalah yang dinilai membaca, menulis, dan menghafal surat Al-Quran, surat-surat pilihan. Yang pertama, membaca salah satu surat Al-Quran di bawah ini. Jadi kalian hanya memilih salah satu saja di antara 6 ini, silahkan kemudian dibaca. Ya, berarti membaca itu berarti dengan melihat tulisan. Ada surat Al-Maidah ayat 3, ada surat Al-Hujurat ayat 13, surat Al-Fil, surat At-Tin, surat Al-Ma'un, surat Al-Kafirun. Silahkan pilih salah satu saja kemudian kalian baca. Aspek yang dinilai adalah kefasihan, tajwid, dan kelancaran membaca. Tentu yang memilih membaca surat Al-Maidah atau memilih membaca surat Al-Hujurat ayat 13 tentu nilainya akan berbeda dengan yang memilih surat-surat pendek yang lain. Tetapi tidak perlu dipaksakan. Silahkan jika kalian ingin memilih surat Al-Fil, ya nggak apa-apa, baca surat Al-Fil. Jangan lupa dimulai dari ta'awud, basmalah, kemudian surat, kemudian ditutup dengan tasdiqah atau shadaqallahul azim. Ya, jadi sudah paham ya anak-anak, untuk membaca adalah memilih salah satu saja di antara 6 surat ini. Yang kedua adalah menulis. Menulis juga sama. Kalian cukup memilih salah satu di antara 5 surat ini. Mau surat Al-Fatihah silahkan, mau surat Al-Asr silahkan, Al-Kautsar silahkan, An-Nasr atau Al-Ikhlas silahkan, pilih salah satu saja, ditulis ya. Berarti kalian membuka di juz amma atau Al-Quran, kemudian kalian contoh dan ditulis di buku kalian masing-masing. Cukup ditulis ayatnya saja, mulai dari basmalah kemudian sampai ayat terakhir. Aspek yang dinilai dalam menulis adalah ketepatan huruf dan kerapian dalam menulis. Sedangkan aspek yang ketiga untuk Al-Quran yang dinilai adalah menghafal. Menghafal juga sama, kalian cukup memilih salah satu di antara 5 surat ini. Surat Al-Fatihah, surat Al-Asr, surat Al-Fil, surat Al-Ma'un, atau surat Al-Kafirun. Pilih salah satu saja. Saya yakin semua sudah hafal. Tinggal dilancarkan dan disesuaikan dengan tajwidnya agar bacaannya terdengar lebih bagus. Surat Al-Fatihah saya yakin semuanya hafal. Tapi yang terpenting adalah membacanya dengan bagus agar kalian mendapat nilai yang bagus juga. Saya mau pilih surat Al-Asr, ya silakan, surat yang pendek ya, tapi ingat membacanya dengan bagus. Jangan kemudian karena sudah hafal membacanya terlalu cepat, akhirnya tidak bagus. Nanti eman-eman nilainya ya.
Aspek yang dinilai dalam menghafal adalah kefasihan, tajwid, dan kelancaran dalam menghafal. Yang kedua adalah aspek fikih. Kalau tadi Al-Quran ya ada membaca, menulis, dan menghafal. Sekarang fikih. Untuk fikih, yang pertama adalah praktek wudhu. Petunjuk, setiap siswa mempraktekkan wudhu dengan tertib dan benar. Jadi kalian praktek wudhu beneran, ya, menggunakan keran atau menggunakan wadah yang dikasih lubang atau alat yang lain. Tapi yang jelas prakteknya adalah praktek wudhu beneran dengan menggunakan air. Karena nanti direkam. Jadi silahkan kalian praktek wudhu, nanti minta tolong kakak atau adik atau ayah ibu yang di rumah minta tolong untuk merekamnya. Kalau tidak ada silahkan minta bantuan teman juga boleh, teman untuk memvideokan, merekam, nanti gantian, teman yang praktek, kamu yang merekam. Ya, jadi aspek yang dinilai adalah gerakan, tertib itu artinya berurutan, dan doa setelah wudhu. Sebisa mungkin niatnya juga kalian ucapkan ya, suarakan agar guru yang menilai mendengar. Niat itu kapan? Niat itu dibaca ketika membasuh muka. Ingat. Jadi ketika membasuh muka silahkan kamu dengan mengucapkan niat. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil ashhari fardhan lillahi ta'ala. Dan setelah selesai sampai dengan membasuh kaki, keran ditutup dan kalian menutup dengan doa setelah wudhu. Itu untuk praktek wudhu. Ya, jadi paham ya untuk praktek wudhu. Kemudian untuk praktek azan dan iqomah. Nah, ini kita bagi agar gampang saja. Maka untuk azan adalah untuk siswa laki-laki, sedangkan untuk iqomah siswa perempuan. Ya, petunjuknya bagaimana? Setiap siswa mempraktekkan azan atau iqomah dengan benar, dan aspek yang dinilai adalah ketepatan lafaz dan lagu. Ya, jadi untuk azan sudah paham ya? Laki-laki berarti prakteknya azan saja. Kalau perempuan berarti prakteknya iqomah saja. Dan yang terakhir adalah praktek sholat. Petunjuk, setiap siswa melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, 2 rakaat itu berarti apa? Sholat subuh. Ya, berarti anak-anak silahkan mempraktekkan dimulai dengan awal, yaitu niat sholat subuh. Tetapi karena ini praktek agar tidak terlalu memakan waktu lama, silahkan praktekkan 1 rakaat saja. Ya, berarti mulai dari awal berdiri membaca lain-lain sampai dengan kemudian ruku, sujud. Setelah sujud kedua, kalian langsung melakukan tahiyat akhir. Ingat, posisi kakinya langsung seperti tahiyat akhir dan membaca bacaan tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Karena ini praktek, jadi cukup 1 rakaat saja. Insya Allah nanti guru yang menilai sudah bisa melihat, oh ya berarti sudah benar bacaannya, gerakannya, dan lain-lain. Ya, jadi niatnya sholat subuh, tetapi silahkan praktekkan 1 rakaat saja, dimulai dari awal sampai dengan setelah sujud kedua langsung posisi tahiyat akhir. Aspek yang dinilai adalah bacaan, ketepatan gerakan, keserasian bacaan, dan gerakan tumakninah serta tertib. Alatnya, setiap siswa menggunakan peralatan sholat. Kemudian laki-laki berarti dengan berbusana muslim, bisa menggunakan sarung atau celana panjang, peci, dan sajadah. Jadi seperti sholat beneran. Ya, kalau perempuan berarti menggunakan ruku atau mukenah dan sajadah. Ya,
Jadi itu berkaitan dengan materi ujian praktek. Saya kira semuanya sudah paham, dan yang terakhir ingin kami sampaikan adalah teknisnya. Ya, bagaimana yang tadi membaca, menulis, menghafal, praktek wudhu, praktek sholat itu bagaimana? Caranya adalah cukup dengan menggunakan rekam video. Ya, jadi yang tadi yang aspek Al-Qur'an ada membaca, maka praktekkan menggunakan video. Arahkan ke wajah siswa, kemudian silahkan dibacakan. Berarti diarahkannya, kalau yang membaca, videonya saya mohon agar terlihat siswa dan Al-Qur'annya, atau menggunakan juz amma juga boleh, silahkan. Jadi videonya adalah agar terlihat siswa yang membaca dan Al-Qur'annya, setengah badan saja. Bisa menggunakan meja silahkan, atau bisa menggunakan alat yang lain. Yang penting terlihat siswa dan Al-Qur'an atau juz amanya. Sedangkan untuk yang menulis, silahkan cukup kamu tulis, tidak di video. Kalau yang nulis ya cukup tulis, nanti hasil tulisannya dipoto dan kirimkan lewat WA Japri ke saya saja. Ya, semuanya 6A maupun 6B langsung Japri ke saya, baik video maupun foto tulisannya. Itu tadi ya, untuk yang menulis cukup dipoto hasilnya, nanti kirim. Kemudian yang menghafal dengan video, yaitu rekam video anak sedang menghafal. Kemudian untuk aspek fikihnya, wudhu, adzan dan sholat adalah di video lengkap. Ya, apalagi wudhu berarti harus terlihat ketika gerakannya bagaimana. Jadi biar guru yang menilai bisa sesuai, bisa pas, termasuk adzan dan sholat. Itu ya. Untuk keseluruhannya saya kira itu. Jika ada hal yang belum dipahami, silahkan bisa dipertanyakan lewat WA grup PAI kelas 6. Dan untuk hal-hal lain silahkan bisa juga lewat grup agama atau grup PAI kelas 6. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami anak-anak dengan baik.